sahabat GPIB, salam jumpa kembali dalam kegiatan Morning Call GPIB. Dengan saya Pendeta Stella Patipelohi, Ketua Majelis Jemaat GPIB Kanaan Kenangan. Mengawali aktivitas kita di sepanjang hari ini, kita akan bersama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebelumnya, mari kita berdoa. Ya Tuhan Yesus, terima kasih untuk kehidupan yang Tuhan boleh pelihara sampai dengan hari ini. Kami akan mengawali segala kegiatan dan aktivitas tanggung jawab kami. Tuntunlah kami Tuhan di hari ini, dan kiranya kebenaran firman Tuhan yang akan kami renungkan menuntun kami pada jalan-jalan hidup kami yang penuh dengan misteri ini. Biarlah Roh Kudus-Mu memampukan kami untuk mengerti dan memahaminya, serta menuntun kami untuk menghidupinya dalam laku hidup kami. Berfirmanlah, sebab kami umat-Mu sedia untuk mendengarkannya. Demi Yesus firman yang hidup, kami berdoa. Amin. Sahabat GPIB, bacaan pagi hari ini sesuai Sabda Bina Umat Renungan Pagi, terambil dalam kitab Amsal, pasal 7 ayat 10 sampai ayat 12. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah menyongsong dia seorang perempuan berpakaian sundal dengan hati licik, cerewet, dan lihat perempuan ini. Kakinya tak dapat tenang di rumah, sebentar di jalan dan sebentar di lapangan. Dekat setiap tikungan ia menghadang. Sahabat GPIB, orang sering berkata bahwa lingkungan adalah salah satu faktor yang mempengaruhi pembentukan sifat dan karakter seorang anak. Dalam lingkungan yang baik, lingkungan yang sehat, maka seorang anak akan bertumbuh menjadi pribadi yang karakternya baik, sehat, dan mulia juga. Sebaliknya, dalam lingkungan pergaulan yang tidak baik dan tidak sehat, maka seorang anak akan bertumbuh menjadi pribadi yang tidak terpuji dengan macam-macam perilaku jahat lainnya. Bapak, Ibu, Saudara tentu tahu dari data-data yang bisa kita baca bahwa faktor lingkungan telah memberikan sumbangan sekitar 60-70% pembentukan karakter seorang anak. Sisanya sekitar 30% atau 40% datang dari perhatian orang tua. Misalnya ada istilah 1000 hari usia emas anak, berupa pemberian makan dan asuhan pendidikan yang diberikan oleh orang tua. Semakin baik tingkat perhatian dan pendidikan yang diberikan orang tua kepada anak, maka anak akan bertumbuh dalam karakter yang sehat. Harapannya bahwa anak akan memiliki kepribadian yang tangguh dan bertumbuh dalam iman yang baik. Iman yang tumbuh dengan sehat akan menjadi modal terbesar untuk seorang anak akan bertumbuh menjadi orang dewasa yang tangguh, mempunyai pendirian kuat, dan pada akhirnya tidak mudah terombang-ambingkan oleh berbagai macam godaan yang datang dari mana saja. Nah, sahabat GPIB, Amsal secara umum merupakan buah-buah pengajaran yang dilakukan oleh seorang guru dalam sistem pendidikan Israel. Seorang guru yang baik tidak hanya mengajarkan tentang berbagai teori yang canggih dari dalam kelas yang ia ajar. Banyak bagian pasal dan ayat-ayat dalam kitab Amsal ini yang justru sebenarnya berisi buah-buah pengajaran seorang guru yang berasal tentu dari pengalaman sehari-hari. Dalam hal ini, ia tidak sedang berteori, tetapi mengajar melalui pengalaman nyata. Karenanya seorang guru tidak mengajar tentang yang lain, orang lain, tetapi seorang guru sesungguhnya sedang mengajar tentang dirinya. Karena itu wajar bahwa contoh-contoh yang disampaikan guru itu begitu kontras dan ekstrim. Misalnya seorang guru tidak berbicara tentang perempuan pada umumnya, tetapi justru Amsal ingin menyinggung tentang perempuan sundal. Perempuan yang dimaksud dalam ayat 10 ini adalah simbol bagi siapa saja. Tidak hanya perempuan, baik perempuan dan laki-laki yang sering menjadi sumber masalah bagi siapa saja. Pada zaman penulis Amsal, salah satu penyakit sosial yang meresahkan adalah munculnya orang-orang dengan etika hidup dan moralitas rendahan.
Jika cerita-cerita Amsal benar punya waktu yang sama dengan zaman kitab Hakim-Hakim, maka persoalan utama waktu itu seperti dikatakan oleh kitab Hakim-Hakim adalah tidak ada hukum yang bekerja efektif dan orang hidup dengan suka-suka hati. Banyak orang yang hidup tidak peduli dengan sesamanya, kejahatan didiamkan, bahkan dibiarkan terjadi di mana-mana tanpa proses hukum yang adil, dan itu menimbulkan efek jera bagi para pelakunya. Pertanyaannya, jika demikian kacau dan tidak tertibnya hidup pada waktu itu, maka bagaimana seorang anak-anak muda khususnya dapat hidup dengan sehat dan karakternya terbangun dengan baik? Sementara data di atas jelas bahwa fakta membuktikan 60% pembentukan sifat karakter dan kepribadian yang baik dari seorang anak sangat ditentukan oleh lingkungan pergaulannya. Dari sinilah sebenarnya penulis Amsal mengatakan bahwa setiap orang berpotensi menjadi sumber masalah, menjadi penggoda bagi sesamanya, tidak hanya perempuan tetapi juga bisa laki-laki atau siapa saja. Sekaligus sebenarnya penulis Amsal mau memberikan nasihat bahwa setiap orang harusnya bertanggung jawab atas hidup orang lain. Ia harus menciptakan lingkungan hidup yang sehat bagi sesamanya. Ketimbang kita mau menjadikan diri kita sebagai musuh yang selalu berprasangka buruk pada sesama dan menjadi penggoda supaya sesama kita jatuh, maka sebenarnya panggilan kita semua adalah bagaimana kita mau menjadi pribadi yang adalah sahabat yang setia, sahabat sejati. Kita mau membangun dan memberdayakan sesama agar mereka berhasil, sukses, dan menjadi orang baik juga. Karenanya dari firman Tuhan ini kita diajak pada refleksi yang pertama. Pengalaman adalah guru yang terbaik. Itu makna kata-kata bijak yang sering kita dengar. Dalam rangka belajar tentang kehidupan, maka bukan teori yang utama tapi juga pengalaman. Pengalaman mengajarkan banyak hal tentang asam garam kehidupan, pahit manis kehidupan. Melalui pengalaman itulah seseorang dipanggil berhikmat. Karena telah melalui banyak kisah manis dan pahit. Karenanya kisah yang baik untuk dikenang dan diwariskan kepada cucu, sekaligus kisah yang buruk dan bodoh yang tidak patut dikenang, apalagi untuk tidak diwariskan kepada anak cucu. Semua orang mempunyai panggilan yang sama, bukan menjadi pengaruh buruk, tetapi justru mau menjadi berkat bagi sesama. Yang kedua, hubungan dengan Tuhan tentu membutuhkan waktu yang tenang dan teduh. Tradisi gereja menyebutkan apopatik, artinya yang berdiam diri agar bisa berdoa kepada Tuhan. Banyak orang seperti perempuan pada ayat 10 itu, sekali lagi tidak hanya perempuan tetapi laki-laki, yang tidak bisa tenang mengambil waktu pribadi dengan Tuhan atau me time dengan Tuhan untuk merenung, merefleksi tentang kehidupan yang kita percaya adalah anugerah Tuhan. Karenanya melalui perikop ini, kita semua dipanggil untuk memiliki waktu pribadi agar kita bisa merenung sehingga tidak mudah diombang-ambingkan oleh lingkungan sekitar kita yang keras dan kejam ini. Karena sekali lagi ada benarnya bahwa perilaku jahat dipicu oleh lingkungan yang juga bisa tidak baik dan tidak sehat. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang boleh mengingatkan kami tentang laku hidup yang harusnya kami tidak menjadi pengaruh buruk, tetapi kami mau menjadi pengaruh yang baik. Karenanya menjadi pengaruh yang baik kepada orang lain itu menjadi tantangan beriman dalam ketika kami membangun relasi dengan Tuhan. Tuntunlah kami Tuhan supaya kami tidak berada pada lingkungan yang tidak baik, sekaligus kami tidak menjadi penyebab pada lingkungan yang tidak baik. Biarlah firman-Mu menguatkan kami pada jalan-jalan hidup ini yang penuh dengan misteri. Hidup yang selalu berbicara tentang banyak hal yang mengingatkan dan mengajarkan kami pada proses beriman yang kadang tidak selalu baik, tetapi juga kami berhadapan dengan tantangan dan pergumulan hidup.
Ya Tuhan, kami menyerahkan kehidupan kami semua para sahabat GPIB, agar sepanjang hari ini kami akan beraktivitas, Tuhan akan menjadi penuntun kami. Tuhan memberkati kami dalam kami bekerja, beraktivitas, melakukan pelayanan. Biarlah sepanjang hari ini kami lakukan dengan sukacita, kami lakukan dengan gembira, dan kami melakukannya dengan hidup yang berpengharapan dan bertanggung jawab kepada Tuhan. Berkatilah seluruh kehidupan keluarga kami, berkati dengan berbagai pergumulan, dengan berbagai sukacita. Berkatilah setiap orang yang sedang bergumul akan kesehatan, dalam pergumulan pribadi. Tuhan kuatkan mereka, Tuhan sembuhkan mereka. Dan Tuhan pulihkan setiap hati yang sedang terluka, yang sedang sedih dan sedang berduka. Kami berdoa agar kiranya sepanjang hari ini hidup kami menjadi berkat, dan ketika kami berada dalam kesulitan, berada dalam kesedihan, Tuhanlah yang menjadi kekuatan dan penghibur kami. Para sahabat GPIB di mana saja, berkatilah mereka Tuhan. Lindungi dan berkatilah sepanjang hari ini jemaat-jemaat Tuhan di mana saja Tuhan sertai mereka. Terima kasih ya Tuhan. Ini kami, layakan kami di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan, Gria Husada Surabaya, membuka penerimaan mahasiswa baru tahun ajaran 2023-2024. Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Gria Husada terakreditasi BAN PTB dengan menawarkan 2 program studi yaitu: pertama, D3 Kebidanan, kedua, Administrasi Rumah Sakit. Ada juga fasilitas yang memadai seperti asrama putri, perpustakaan, gazebo dan hotspot area, dan masih banyak lagi. Pendaftaran gelombang pertama dibuka pada Desember 2022 sampai Februari 2023. Gelombang kedua dibuka pada Maret 2023 sampai Mei 2023. Gelombang ketiga dibuka pada Juni 2023 sampai September 2023. Untuk informasi lebih lanjut dapat menghubungi nomor di bawah ini.